Jujur ya, keresahan gua selama ini ya, saya merasa bahwa orang Indonesia itu terlalu banyak nonton film horor. Jadi terlalu banyak atau ketagihan nonton film horor ini berdampak kepada kemajuan suatu bangsa. Apa dampaknya? Apa hubungan antara kemajuan suatu bangsa dengan kebanyakan nonton film horor? Gua akan jelasin sebentar lagi ya. Dan keresahan gua selanjutnya adalah kenapa orang yang nonton film horor ini suka halu gitu. Dan ini juga berdampak pada praktek-praktek perdukunan gitu. Banyak orang yang pergi ke dukun. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh film-film horor, dipengaruhi oleh apa yang ditontonnya, dipengaruhi oleh apa yang masuk kepada pola pikirnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Indonesia itu karena kebanyakan nonton film horor itu jadi halu. Kenapa tidak banyak orang yang menyadari ini? Dan apa penyebabnya? Kenapa orang Indonesia itu sangat suka nonton film horor atau kecanduan nonton film horor? Bahkan film yang terbanyak ditonton di Indonesia itu adalah film horor, yaitu film KKN Desa Penari. Dan apa yang menjadi pemicunya? Apa yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu kecanduan nonton film horor? Saya akan menjelaskan beberapa menit ke depan. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa dampak daripada kecanduan nonton film horor itu dan apa yang menyebabkan kita kecanduan dalam nonton film horor. Saya merasa ya di Indonesia itu masih banyak orang yang percaya hantu gitu. Gue juga bingung. Kenapa sih banyak orang yang percaya hantu? Padahal kalau dibuktikan secara ilmiah, hantu itu nggak ada sama sekali gitu. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara rasional, nggak masuk akal. Tapi kenapa kita orang Indonesia ini banyak yang suka atau yang nonton film horor atau percaya dengan hantu-hantu gitu? Apa yang menjadi permasalahan? Dan ini sangat fatal ya kalau menurut saya pribadi. Di negara lain juga ada yang nonton film horor, tapi persentasenya sangat kecil. Cuman 10% orang yang suka nonton film horor atau 5%. Nggak sampai seperti di Indonesia itu kurang lebih 80% orang yang suka nonton film horor. Dampak daripada kecanduan film horor ini tidak main-main loh, bukan kaleng-kaleng gitu. Kalau misalnya nih kita kecanduan nonton film horor itu, kita jadi menganggap bahwa atau menormalisasi bahwa pergi ke dukun itu hal yang biasa. Padahal dukun di Indonesia itu ya, kalau kata pesulap merah, kalau nggak cabul ya nipu. Dukun itu tidak ada rasionalnya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang viral itu, dukun pengganda uang. Masih banyak orang yang percaya dengan dukun pengganda uang. Padahal kalau misalnya dukun itu bisa menggandakan uangnya pribadi, dia bisa menggandakan uangnya gitu. Kenapa dia enggak duluan menggandakan uangnya? Kenapa dia enggak menjadi orang terkaya di Indonesia? Kenapa dia tidak masuk 10 orang terkaya di Indonesia? Lalu banyak orang yang percaya kenapa dukun itu bisa menggandakan uang. Sungguh di luar nurul. Bagaimana bisa dipercaya seorang dukun itu bisa menggandakan uang? Lalu apa dampaknya? Akibat sering kedukun ini atau akibat kecanduan nonton film horor ini kepada kemajuan suatu bangsa. Dampaknya adalah maka orang-orang kalau misalnya nih bikin usaha terus usahanya sepi, dia biasanya pergi ke dukun ini, minta sesuatu pegangan gitu, minta jampi-jampi atau minta sesajen apalah gitu. Biasanya nih dukun itu kalau misalnya kita tanya ya ke dukun, kita tanya, kun, saya punya usaha tapi sepi, gimana caranya biar rame? Terus nanti kayak dikasih jampi-jampi, terus dibaca ayat-ayat. Tapi jangan salah ya, sekarang ini dukun itu sudah menggunakan kitab suci loh. Jangan salah, sekarang udah maju. Ada juga yang menggunakan pistol itu, pistol air atau pistol mainan, dan ada juga yang menggunakan kitab suci. Pokoknya serba canggih, update gitu. Biasanya nih dukun itu pasti mengatakan seperti ini. Oh, di situ tuh ada penunggunya. Atau misalnya, oh, itu karena tetanggamu mengirim bala misalnya. Atau mengirim sesuatu yang bikin usahamu sepi. Mengirim, pokoknya dijelek-jelekin gitu. Jadi, perdukunan ini bisa menghancurkan rumah tangga juga. Bisa menghancurkan hubungan tetangga kita, hubungan pertemanan juga. Biasanya nih, dukun ini menjelek-jelekkan tetangga kita, teman kita, bahkan istri kita atau suami kita. Itulah
efek sampingnya kalau kita pergi ke dukun dan tidak bisa berpikir secara rasional. Lalu apa penyebabnya kenapa Indonesia itu suka nonton film horor atau suka hal-hal yang mistis? Berdasarkan buku dari Mokhtar Lubis yang berjudul Manusia Indonesia, salah satu ciri khas Indonesia itu adalah suka hal-hal mistik atau tahayul. Jadi inilah yang mempengaruhi kenapa Indonesia itu suka tahayul atau suka yang berbau mistis. Oke, kalau mau komplain ya, kenapa saya mengatakan Indonesia itu suka mistis atau suka yang tidak masuk akal itu, kalau mau komplain aja sama yang punya buku, yaitu Pak Mokhtar Lubis. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, masyarakat yang suka tahayul itu adalah masyarakat yang tidak rasional dan susah maju. Saya Re Agnostik, salam rasional.